R5M Renungan 5 Menit. Shalom Alehem Besem Yesus Hamasia. Bapak Ibu Saudara-saudari, kali ini dalam Renungan 5 Menit kita, saya mau berbagi renungan firman Tuhan. Benarkah manusia bisa memilih Tuhan? Atau bisakah manusia menemukan Tuhan yang mau dia sembah? Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 14-16. Kamu adalah sahabatku. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, ayat yang ke-16, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Di ayat ini dikatakan bahwa ayat ke-16, bukan kamu yang memilih aku. Jadi Tuhan Yesus mengatakan tidak ada manusia yang bisa memilih dia. Tetapi akulah, kata Tuhan Yesus, yang memilih kamu. Kebenarannya adalah Yesuslah yang menetapkan atau yang memilih kita menjadi pengikutnya, menjadi percaya kepada dia. Jadi saya yakin sekali kalau kebenarannya sebenarnya tidak ada kristenisasi. Karena tidak ada satu orang pun yang sanggup membuat orang menjadi Kristen atau pengikut Kristus. Untuk orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan karena usaha manusia. Karena kalau ada usaha manusia sedikit saja yang bisa membuat dia percaya kepada Tuhan Yesus, artinya manusia sanggup untuk mencari juru selamat. Tapi kebenarannya Tuhanlah yang memilih kita. Bahkan 1 Tesalonika 1 ayat 5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi kebenaran firman, Injil itu diberitakan bukan hanya dengan kata-kata. Karena kalau kata-kata saja tidak mungkin orang percaya dan mengenal Tuhan. Tetapi ada kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kita menyampaikan firman, firman itu punya kuasa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menyertai kita untuk menyampaikan firman. Kalau kita baca di Efesus 1 ayat 4-7 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ingat, bahkan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dikuduskan, sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Ingat, percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena keturunan, bukan karena orang tua kita beragama Kristen lalu kita Kristen. Itu engkau belum dikatakan pengikut Kristus. Tapi ketika engkau percaya dengan hatimu, mengaku dengan mulutmu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu, dan engkau bertobat atas dosa-dosamu, pada saat itulah engkau lahir baru, dan pada saat itulah engkau dikatakan Kristen sejati. Artinya Tuhan memilih engkau dan engkau percaya kepadanya. Bukan karena keturunan, tapi karena keputusan pribadi. Yohanes 6 ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ingat sekali lagi, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, katanya, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi nggak mungkin orang
mengatakan, wah ikut Kristen karena diberi Indomie, pekerjaan, dan sebagainya. Tidak ada itu. Itu bukanlah Kristen yang benar. Itu berarti dia bukan lahir baru. Kekristenan yang benar itu bayar harga, mahal, dengan nyawa, pengorbanan, intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Jadi kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan karena Tuhan memilih engkau, rawat dan pelihara agar engkau tetap di dalam Dia. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Di Titus 2 ayat 11-12 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi, setelah kita dipilih Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan. Tapi hidup kita seturut dengan kehendak-Nya, karena kita juga adalah manusia roh dan Tuhan adalah roh. Maka kita harus melakukan buah-buah roh. Dan tugas kita adalah menyampaikan, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang, supaya orang juga mengenal Yesus melalui Kristus di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, renungan 5 menit yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom.